Kepintaran Fadlizon saat sindir intelijen soal demo Jokowi Endgame, ditulis oleh Sardi di siwar.com. Sebelum berlanjut, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Tidak adanya aksi demo bertajuk Jokowi Endgame patut kita apresiasi, karena kalau sampai terjadi, peluang rusuhnya cukup tinggi loh dan bisa memperparah situasi pandemi. Meskipun promosi aksi ini begitu gencar dilancarkan di media sosial dan sedikit mencekam, tapi semua berakhir gagal. Di tengah proses, rupanya percakapan dan terduga provokator sudah ketahuan belangnya. Bahkan beberapa sudah ditangkap untuk diselidiki lebih lanjut. Nah, meskipun begitu, sebagai antisipasi terhadap seruan aksi ini, ribuan personel gabungan TNI dan Polri disiagakan untuk melakukan pengamanan. Para personel itu pun menjaga kawasan sekitar Monas hingga gedung parlemen DPR RI. Hingga Sabtu sore, tak ada satupun aksi demo terjadi di ibu kota. Menanggapi aksi demo yang gagal terjadi, anggota DPR RI fraksi Gerindra, Fadlizon pun melontarkan kritikan. Melalui cuitannya di Twitter, ia menyinggung soal petugas intelijen. Fadlizon menanyakan ketersediaan aparat intelijen untuk memprediksi aksi demo itu. Ini bikin malu dunia intelijen. Emangnya tak ada intel lagi kok bisa heboh demo Jokowi Endgame, tapi tak ada demonya, kata Fadlizon. Dia melanjutkan, apakah ini semacam gladi resik? Ini nyinyiran Fadli yang keberapa ya? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa, saya akan berikan hadiah berupa ucapan terima kasih. Hehehe. Begini, Fadlizon sepertinya terlalu memandang sebelah mata intelijen. Dipikirnya intelijen itu tertipu oleh seruan soal aksi demo Jokowi Endgame. Disinilah perbedaan yang sangat nyata antara otak tukang nyinyir dengan otak yang pakai logika. Kalau intelijen semudah itu tertipu, percayalah, Indonesia ini sudah dari dulu diobrak-abrik sampai hancur. Apakah mungkin kelompok kecewa bisa mengelabui intelijen? Fadlizon ini seolah ingin secara tidak langsung mengatakan kepada kita bahwa intelijen ini adalah sekumpulan orang tak becus dan amatiran yang bisa dikelabui segampang mengelabui bocil bego. Begitukah? Kalau sekelompok kecil orang ini bisa menang dari netizen, bisa dibayangkan negara lain bisa dengan mudah menghancurkan negara ini. Bahkan kelompok sakit hati yang bernafsu berkuasa pun sudah cukup mampu untuk mengobrak-abrik negara ini. Fadlizon ini membuktikan kalau orang ingin nyinyir tidak perlu pintar, tak perlu pakai logika, tak usah fokus pada nalar, cukup nyinyir saja meski kedengaran bego. Sayangnya, dan yang paling memalukan adalah dia itu anggota DPR. Itulah masalahnya. Anggota DPR tapi ngomong mirip anak-anak, sembarangan dan tidak dipikir dengan matang. Justru yang benar adalah demo ini gagal karena mungkin ada campur tangan intelijen. Demo ini tidak bisa dianggap main-main. Melihat pola sebelumnya hampir bisa dipastikan akan diusahakan rusuh. Sewaktu demo tolak PPKM di Bandung saja, ada orang yang ditangkap karena membawa senjata. Itu mau demo atau mau perang? Sebelum aksi Jokowi Endgame terjadi, beredar screenshot briefing lewat grup WhatsApp. Buktinya jelas ada 2 orang yang ditangkap. Bahkan diketahui ada pertemuan lewat Zoom. Apakah ini main-main dan sekedar prank? Ini ada pertanda kalau demo akan dilaksanakan tapi akhirnya gagal. Bisa jadi ada campur tangan intelijen kan? Intelijen bekerja dalam senyap dan diam-diam. Kalau bekerja terang-terangan dan ketahuan itu bukan intelijen. Tak ada yang tahu siapa yang bekerja, rahasia dan misterius. Tapi Fadlizon dengan wawasan ala kadarnya bertingkah seolah tahu semuanya dan nyinyir pula. Masih tidak percaya? Ada nenek-nenek mukanya bonyok karena operasi tapi Fadlizon bilang kena boga mentah. Bangga sekali loh. Anggota dewan bicara seyakin itu dan ketipu mentah-mentah, bukan setengah matang. Miriplah dengan anggota FPI yang pernah bilang pernah menangkap 3 orang yang katanya anggota intelijen. Ini sama aja dengan pengibulan luar biasa. Lagi pula model Fadlizon ini, apapun caranya, pasti akan berusaha mencari celah untuk nyinyir. Misalkan demo terjadi dan berakhir rusuh, ia mungkin akan bertanya, kenapa intelijen bisa semudah itu kecolongan? Dan kalau ada pendemo yang terluka, ia mungkin paling duluan teriak pelanggaran HAM. Bagaimana menurut Anda? Heboh Open BO Baliho Puan, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com.
Di negeri kita tercinta ini apapun bisa menjadi topik hangat di lini masa. Dari yang ringan hingga berat dan sebaliknya tersedia. Dari yang awalnya dunia maya menjadi nyata, dari dunia nyata menjadi maya semua tersedia. Sebelum berlanjut, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Tak keliru menurut survei dari 279 juta rakyat Indonesia, 170 jutanya pengguna internet, sebuah angka yang fantastis. Jadi hampir dari kita semua secara tidak langsung, seperti seorang jurnalis, bebas mengekspresikan diri melalui akun media sosialnya masing-masing. Saking bebasnya jadi bablas dan timbulkan kehebohan. Ngomongin soal heboh baru-baru ini, ditemukan aksi vandalisme yang menimpa baliho Puan. Baliho yang segede gaban itu ditulis dengan cat semprot berwarna hitam dengan tulisan Open BO. Tak kurang dari masyarakat hingga pengamat angkat bicara. Aksi vandalisme Open BO di baliho Puan Maharani memasuki ranah hukum. Bahkan Polda Jatim turun langsung dalam proses penyidikan kasus ini. Mengapa PDIP terkesan baper dalam kasus ini? Berikut perspektif politik komunikasi dari pakar Universitas Brawijaya UB Malang, Wawan Sobari. Dia berkata, dari sudut pandang hukum itu sebenarnya sudah problem politik. Kalau coba dicoret mungkin tidak akan dilaporkan ke polisi. Tapi karena bahasa yang dipakai Open BO memang melecehkan, kata Wawan kepada detik.com. Istilah Open BO menurut Wawan adalah istilah populer sekarang. Apalagi di berbagai platform media sosial, bahasa itu kerap dijumpai ditulis oleh para netizen. Dari sisi bahasa, Wawan berpendapat istilah itu diperuntukkan bagi perempuan yang bisa di-booking. Puan, lanjut ya, tidak ada cerita seperti itu. Puan selama ini dilihat sebagai sosok anak mantan Presiden, cucu Soekarno, dan Ketua DPR RI. Menurut saya juga terlalu berlebihan jika vandalisme tersebut sampai sentuh ranah hukum. Melecehkan Puan tentu saja ada unsur mengarah ke sana. Hanya saja perlu dipahami vandalisme biasanya dapat menimpa siapa saja. Vandalisme yang menimpa baliho Puan ini kalau dipikir-pikir bikin geli juga sih. Si pembuat vandalisme sampai memiliki ide yang out of the box begitu. Jika para kader PDIP smart, justru aksi ini bisa dikemas sebagai ajang untuk menaikkan elektabilitas. Bukankah tujuan membuat dan memasang baliho Puan untuk memperkenalkan Puan? Perlu diketahui tingkat keterkenalan Puan Maharani dari survei SMRC mencapai 64%. Tapi sayangnya tingkat dipilihnya oleh konstituen selama ini dari berbagai lembaga survei hanya kisaran pada angka 0,5% dan 2,5% saja. Usaha Puan Maharani dan struktural partai PDIP sebetulnya sudah cukup maksimal. Saat tokoh lain yang sudah jelas masuk bursa capres saja masih santai sikapi pemilu 2024, sedangkan tim Puan Maharani sudah lebih dulu curi start. Baliho Puan yang tersebar seantero sudut-sudut kota di Pulau Jawa dan Bali serupa membuang biaya yang sangat tinggi sekali. Mahalnya biaya elektabilitas Puan Maharani. Cukup dilematis jika dipikir secara logika. Di saat kondisi rakyat sedang terhimpit ekonomi karena pandemi, Puan melalui para kadernya terkesan buang uang. Interval waktu kali pertama muncul baliho Puan sudah sejak 3 bulan yang telah lalu. Tapi sampai sekarang baliho Puan yang sudah tersebar terlihat tidak juga dapat membantu elektabilitasnya terdongkrak. Dalam tulisan sebelumnya saya mengibaratkan mendukung Puan Maharani serupa mendorong mobil mogok di tanjakan. Puan Maharani bukanlah tokoh yang dapat memecah kebuntuan. Dari intern PDIP sebetulnya sudah ada yang bertumbuh bagus, tinggal merawat dan didukung, tapi sayang kalah dukungan dari intern PDIP sendiri. Tokoh tersebut bernama Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng. Ganjar bukan lagi tunas atau ranting yang butuh ekstra perawatan, tapi sudah menjadi sebuah pohon dengan daunnya yang cukup lebat dan siap berbuah. Sudah banyak pengamat politik yang memprediksikan tokoh Puan Maharani tidak akan laku di 2024 dan akan menjadi kerugian bagi PDIP jika sampai dipaksakan menjadi calon presiden di 2024. Sedangkan Ganjar Pranowo kendati tidak terlihat didukung oleh kader PDIP justru mendapatkan berkah dari para relawan yang dideteksi dari limpahan pendukung Jokowi. Dengan adanya peristiwa Open BO baliho Puan seperti mencoreng muka PDIP dan Puan Maharani dapat pula dipahami murahan dan sebuah sinyal kuat jika rakyat tidak menghendaki yang bersangkutan. Sesederhana itu. Demikian salam. Bagaimana menurut Anda?